Halo teman-teman, Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Swastiastu. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah semuanya sehat? Astung Sehat, Karet, Bapak. Bapak. Baik, harus semua sehat nih. Bapak berterima kasih di sini atas kehadiran kalian semua karena sudah mau mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Uh, oh ya, apakah di sini kalian semua sudah saling kenal? Belum, Belum, Pak. Pak. Oke, kalau belum, mm, kalau begitu, agar kita semua bisa saling mengenal satu sama lain, lebih baik kita memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya diri saya sendiri dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Inyoman Edi Swata, bisa panggil Pak Edi. Panggilannya Pak Edi aja. Oke. Baik, yang langsung selanjutnya saya berikan kepada Padma. Untuk Padma dipersilahkan. Baik, terima kasih, Pak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Putri Permasari. Bisa dipanggil. Salam kenal semuanya. Nah, salam kenal Padma. Baik, yang selanjutnya ya, ada Angga di sini. Untuk Angga disilahkan. Baik. Halo teman-teman. Nama saya Nyoman Halo. Angga Satribawa. Kalian bisa panggil saya Angga. Halo Angga. Angga dari mana Angga? Saya dari Banjar, Pak. Oh, kalau Putri tadi dari mana asalnya? Saya dari Tabanan, Bali, Indonesia, Pak. Oh, dari Indonesia ya. Langsung yang kedua ada Adel. Untuk Adel, silahkan. Ya, saya yang ketiga ya Bapak. Perkenalkan nama saya Putu Adelina Dara Pramanisya, biasa dipanggil Adel, asal saya dari Karangasem. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Adel. Untuk yang terakhir ada Anggun. Anggun, silahkan perkenalkan diri dulu. Kesempatannya Bapak, perkenalkan nama saya Niko Mangagun Melati Saputra, asal saya Adel dari Kemenang. Terima kasih. Dari Karangasem juga sama Adel. Oh ya. Nah, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Bapak mau bertanya, apakah dari kalian tahu kenapa Bapak undang ke ruang Zoom meeting ini? Tidak, Bapak. Kurang tahu Bapak, Untuk melakukan konseling ya Pak. Ya, betul sekali Adel. Nah, di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, ada yang udah tahu apa belum? Apa itu konseling kelompok? Kurang tahu Bapak. Kurang tahu, kurang Bapak. Oh, jadi mayoritas semuanya tidak tahu ya apa itu konseling kelompok. Nah, baik. Seperti yang kalian belum pahami apa itu konseling kelompok, maka dari itu Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok di sini adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah pribadi kalian yang bersifat pribadi dan untuk memperoleh solusi dalam pemecahan permasalahan yang kalian miliki. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Bapak. Nah, di dalam konseling Bapak. oh ya, nah di dalam konseling kelompok ini itu juga terdapat asas-asas yang harus kita taati atau ikuti. Di antaranya ada asas kerahasiaan di mana Bapak sebagai konselor dan kalian sebagai anggota kelompok harus merahasiakan segala permasalahan yang kita bahas pada hari ini. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan dan keterbukaan di mana kita secara terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan yang saat
ini dihadapi. Seperti itu. Apakah dari kalian siap untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Siap, Bapak. Wah, bagus sekali. Oke, selanjutnya mengenai batas waktu. Nah, di dalam konseling itu ada batas waktunya agar tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat. Nah, di sini Bapak ingin menetapkan waktu dari 30 sampai 40 menit. Kalian milih yang mana dari antara 30 sampai 40 menit itu? Apakah 30 atau 40? Silakan. Mungkin 30 saja, Bapak. Iya, Bapak. Dari saya 30 menit saja. Oke, dari tengah-tengahnya ya, kita cari 30 menit. Nah, karena kalian semua mayoritas memilih 30 menit, Bapak harap kalian dapat berpartisipasi dengan antusias sehingga permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok dapat memenuhi pemecahannya. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Saya, Bapak. Ya, ada apa? Adel, apakah setuju? Oh, setuju, Bapak. Oh, ya. Kirain ada mau menyampaikan sesuatu atau apa. Oke, saya lanjut. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita menyepakati terlebih dahulu eh, aturan dalam proses konseling. Ada yang mau berpendapat, aturan-aturan apa yang ingin kita buat di dalam aturan-aturan apa yang ingin kita buat dalam proses konseling ini. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bapak. Ya, silahkan Adel. Menurut saya, kalau misalnya ingin bertanya, karena kan kita kebetulan menggunakan media Zoom meeting ini ya, untuk menggunakan fitur raise hand yang tersedia, Bapak. Terima Ya, kasih. oke, bagus sekali Adel. Baik, untuk selanjutnya apakah ingin ada yang berpendapat selain Adel? Saya Bapak, Ya, silahkan Anggun. saya izin memberikan masukan kalau tidak boleh bermain HP selain menggunakan Zoom meeting, Pak, supaya lebih fokus. Oke, agar tidak terganggu fokusnya ya. Baik, selain Anggun, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada yang raise hand. Angga, untuk Angga silahkan Angga. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin harus memperhatikan teman yang sedang berbicara, Pak. Oh, bagus sekali. Agak hampir sama seperti Anggun, tapi Anggun menggunakan HP. Untuk Putri, apakah ada masukan? Kalau dari saya, pada saat konseling kelompok ini berjalan, mungkin tidak boleh saling mengejek antar teman satu sama lain, Bapak. Ya, bagus sekali ya. Dari semua pendapat yang sudah kalian sampaikan, Bapak tampung dan Bapak juga simpulkan. Jadi, terkait kesepakatan yang sudah dibuat, yang pertama eh, Bapak simpulkan yaitu ada yang pertama kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu atau mengaktifkan fitur raise hand sebelum bertanya atau berpendapat. Yang kedua ada dilarang menggunakan HP saat kegiatan. Yang ketiga harus memperhatikan saat teman kita sedang berbicara dan yang terakhir tidak boleh saling mengejek. Nah, seperti itu. Apakah dapat disetujui? Dapat, Bapak. 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 Boleh, Pak. Oke, baik. Karena aturan sudah dipakati, kita sudah siap memulai kegiatan hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya dari kalian? Oke, ada Angga lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Kan di sini kita membahas masalah masing-masing, Pak. Padahal Ya, masalah kami kan banyak sekali. Nah, apakah bisa diselesaikan hari ini? begini, Angga. Jadi, dalam satu pertemuan ini, kita akan membahas satu masalah yang
terbilang urgent dari semua masalah yang sudah kalian sampaikan. Nah, dan dari masalah tersebut kita harus selesaikan segera. Yang jelas kita sama-sama harus sepakat tentang masalah yang akan dibahas. Kalau sudah selesai, baru beralih ke masalah yang lain. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak. Nah, kalau begitu, alangkah baiknya kita akan melanjutkan ke tahap inti. Baik, jika tidak, maka kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Bagaimana kita terlebih dahulu membahas topik masalah tentang cyberbullying. Apakah kalian setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu cyberbullying? Izin menjawab, Pak. Kalau dari saya, cyberbullying itu merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah atau kayak memperlakukan mereka, mempermalukan mereka yang menjadi sasarannya, Pak. Ya, baik, betul sekali, Adel. Untuk teman-teman yang lain, apakah memiliki pendapat yang lain? Kalau menurut saya, cyberbullying itu orang yang suka membuli di sosial media, Pak. Ya, betul sekali, Angga. Yang lainnya, apakah ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya, cyberbullying itu adalah tindakan yang suka menghujat atau menghina orang lain yang tidak disukai, Pak. Nah, ya, betul sekali. Untuk Anggun, apakah punya pendapat? Saya punya pendapat, Pak. Kalau menurut saya, cyberbullying itu adalah tindakan yang suka mengomentari orang lain dengan komentar-komentar yang negatif dan menjatuhkan, Pak. Ya, betul sekali. Pendapat pendapat dari kalian itu semua betul. Nah, sudah tepat semuanya. Cyberbullying itu artinya perundungan yang terjadi di dunia maya atau sosial media, di mana cyberbullying ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Nah, biasanya korban bisa siapa saja seperti teman, keluarga, atau orang yang tidak dikenal dan orang terkenal sekalipun bisa mendapatkan cyberbullying. Nah, apa kalian tahu contoh-contoh dari cyberbullying tersebut? Saya izin menjawab, Pak. Ya, Contoh silahkan. dari cyberbullying itu adalah pelecehan melalui media sosial. Seperti misal ada seseorang yang membuat akun palsu di sosmed dan kemudian dia memposting komentar yang menghina atau memalukan korban secara terus-menerus, sehingga mereka juga bisa eh, dan mereka juga bisa membagikan foto atau video yang menghina korban itu sendiri, Pak. Ya, betul sekali. Ada yang punya contoh lain? Saya, Pak. Ya, silahkan, Adel. Contoh cyberbullying ini misalnya seperti pencemaran nama baik secara online, seperti contohnya ada seseorang yang menyebarluaskan rumor palsu atau informasi negatif tentang seseorang melalui email, pesan teks, atau platform online lainnya. Nah, tujuan mereka melakukan ini adalah termasuk ke dalam merusak reputasi dari dan citra dari korban yang dihadapi. Nah, betul sekali, adik-adik. Nah, hmm, sangat banyak contoh dari cyberbullying ini ya. Nah, bahkan eh, cyberbullying ini sering terjadi di sekitar kita. Nah, kira-kira dari kalian ada yang pernah melihat tindakan cyberbullying atau dari kalian ada yang pernah mengalaminya nggak? Kalau dari saya, nggak pernah, Pak. Semoga aja saya nggak pernah terjadi di hidup saya. Iya benar sekali. Hmm, amit-amit kalau terjadi pada diri kita. Kalau yang lain bagaimana?
Kalau saya sering, Pak, melihat aksi cyberbullying tersebut. Rasanya itu sangat miris melihat korbannya dan saya juga kasihan, Pak. Iya ya. Kalau saya sendiri, Pak, saya juga tidak pernah mengalami cyberbullying, akan tapi saya punya teman yang pernah mengalami cyberbullying tersebut. Ia sampai frustasi Pak, dan takut untuk keluar rumah. Bahkan ia menonaktifkan sosial medianya, Pak. Rupanya ada yang pernah menemukan kasus ini. Dan juga pastinya ini pasti sangat menyedihkan. Apalagi orang terdekat kita mengalami hal yang demikian. Kira-kira ada yang tahu nggak apa motif pelaku melakukan cyberbullying? Apakah ada alasan tertentu? Mungkin dari kalian memiliki pendapat untuk hal ini? Kalau menurut saya pelaku yang melakukan itu biasanya mungkin punya rasa iri dengki Pak jadi terhadap korban gitu. Jadi sehingga dia melakukan hal tersebut. Ya, 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 ya. Kalau menurut saya, Pak, pelaku itu biasanya mempunyai dendam pribadi kepada korbannya, Pak. Eh, saya sempat juga membaca, Pak, di internet kalau pelaku cyberbullying itu bisa disebabkan karena ia hanya iseng saja. Kemudian mencari perhatian dengan cara membuli seseorang tersebut, Pak. Hmm, betul sekali ya teman-teman. Faktor yang melatar belakangi pelaku ini sangatlah beragam. Bisa bisa juga karena ingin mencari perhatian atau iri, ada rasa dendam. Hal itu tentu saja sangat mengganggu dan memiliki dampak negatif yang bisa mengganggu kondisi korban. Seandainya nih, kalian ada di posisi korban, kira-kira apa yang kalian akan lakukan untuk menyikapi cyberbullying tersebut? Kalau dari saya, cuek aja, Pak. Saya nggak akan buang-buang energi dan pikiran saya untuk menanggapi hal yang nggak ada untungnya itu bagi diri saya sendiri. Nah, selain itu juga, supaya pelaku nggak terus-menerus mengganggu saya, Pak. Ya, ya, ya. Ada yang lain? Saya sendiri nggak tahu Bu apa yang akan terjadi jika misalnya saya mengalami hal tersebut. Nah, bisa saja saya sedih terus sampai stres itu karena saya orangnya perasa Pak. Oh, jadi kamu orangnya perasa ya, jadi tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang kamu eh, lakukan atau tindakan apa yang kamu lakukan selanjutnya bila terkena cyberbullying. Ya, nah terkadang kita juga perlu bersikap cuek dengan keadaan. Akan tetapi, kalau terlalu cuek juga itu tidak baik. Kemudian kalau menjadi orang yang perasa juga kurang baik dalam kondisi ini karena akan mudah stres dan selalu kepikiran dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau saya yang menjadi korban, Pak, ya, dari cyberbullying tersebut, saya akan tidak tinggal diam. Saya akan memberikan dia pelajaran melalui melaporkan dia kepada pihak berwajib karena itu sudah melanggar hukum, Pak. Nah, ya betul sekali karena di sini di Indonesia juga sudah ada UU ITE yang bisa atau mungkin bisa menanggulangi untuk menahan cyberbullying ini. Nah, di lain sisi kita harus juga bersikap tegas agar orang orang lain itu tidak semena-mena dengan kita dan harus diberi sanksi. Nah, atas apa yang atas apa tindakan yang merugikan tersebut. Nah, bayangkan jika dibiarkan begitu saja pasti kejahatan cyberbullying akan semakin banyak terjadi di sekitar kita. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian semua bagaimana cara agar kita terhindar dari tindakan cyberbullying. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Eh,
Kalau menurut saya, kita bisa membatasi dalam memposting sesuatu yang sekiranya dapat mengundang komentar negatif, Pak. Nah, bisa. Ada lagi? Iya betul Pak, apa yang dikatakan oleh Putri tadi, kita sebisa mungkin memfilter postingan atau status yang akan diunggah ke sosial media Pak. Ya, betul. Itu untuk Kalau Angga dari silahkan. saya sendiri, baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, mungkin tidak boleh mengomentari orang sembarangan agar tidak diserang balik, Pak. Balik. Iya, betul sekali adik-adik semua. Jawaban kalian sudah tepat. Cara tersebut dapat kita lakukan dalam bersosial media agar kita tidak menjadi korban cyberbullying. Dan perlu diingat, kalian juga tidak boleh menjadi pelaku cyberbullying tersebut. Nah, sudah paham? Paham, Pak. Baik. Ada yang Pak, ingin saya bertanya? ingin bertanya. Saya, Pak. Ya, Anggun dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya, kalau misal kita itu menjadi korban bullying, Pak. Nah, kemudian kita melapor ke kepolisian. Namun, setelah kita melapor ke pihak polisi, kita itu justru dibully lagi, Pak, karena dianggap orang yang baperan, orang yang dikit-dikit lapor polisi, dan dianggap berlebihan. Bagaimana eh, kalau hal tersebut terjadi, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Hmm, Kalau hal yang seperti itu sampai terjadi, kita harus fokus saja dengan tujuan kita. Karena posisinya kita sudah benar. Apalagi orang lain ikut campur, maka kita harus berhak mengambil tindakan lebih lanjut. Seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk masukannya, Pak. Nah, ya sama-sama. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa cyberbullying ini adalah tindakan yang sangat merugikan korban. Korban itu bisa berasal dari kalangan mana saja, serta faktor penyebab pelaku melakukan tindakan cyberbullying ini sangat banyak. Untuk menyikapi hal tersebut, kita harus mengambil tindakan tegas agar pelaku tidak terus-menerus hmm, mengganggu hidup kita. Apalagi diperlakukan, kita juga dapat melapor kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut yang suka tergolong mengancam keselamatan hidup korban. Apalagi eh, korban tersebut eh, tidak kita kenal, kita kan juga menjadi jengkel. Nah, ya nggak apa-apa kita melaporkan ke pihak yang berwajib karena dia sudah mengganggu ketenangan dari kita. Nah, apakah sudah dipahami adik-adik? Sudah, Pak. Saya sudah Sudah, Pak. paham. Ya, Jika baik. untuk saya sudah, Pak. Ya, baik, dari kalian semua sudah paham. Apakah ingin ada yang bertanya lagi? Dari saya tidak, Pak. Oke, dari Angga tidak. Yang Saya lainnya? tidak, Pak. Dari saya Oke, juga Putri, tidak, Pak. Anggun, Saya tidak Pak. Adel juga tidak. Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan ke tahap terakhir, yaitu tahap penutup. Baik, Pak. Baik, sebelum kita menyimpulkan hasil bimbingan kelompok pada hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua, bagaimana perasaan kalian hari ini selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Dari saya sangat tenang, Pak, ikut kegiatan bimbingan kelompok ini, Pak. Dari saya juga senang banget Pak mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini karena saya mendapat pengetahuan lebih lanjut terkait cyberbullying. Kalau dari saya, benar apa kata Adelina, Pak. Saya juga sangat senang dan dari diskusi tadi, saya banyak mendapatkan pengetahuan perilaku bullying, terutama cyberbullying, Pak. Kalau dari saya sama seperti teman-teman, Pak. Ya, baik. Terima kasih adik-adik semuanya. Nah, berdasarkan kegiatan kita tadi bahwa yang kita diskusikan selama kegiatan ini yaitu mengenai cyberbullying. Nah, tadi juga adik-adik sudah menyimpulkan
dan menyampaikan pengertian dari cyberbullying, yaitu tindakan pembulian lewat media elektronik atau media sosial. Nah, di mana tadi juga kita sudah membahas tentang pengalaman dari adik-adik atau teman-teman yang sempat mengalami perilaku cyberbullying ini. Nah, bagaimana perasaan kita jika kita ada di posisi korban, motif apa yang dilakukan pelaku sehingga terjadilah perbuatan cyberbullying ini dan bagaimana cara kita terhindar dari perilaku cyberbullying ini. Nah, dalam kegiatan eh, eh, bimbingan kelompok ini sudah berjalan dengan lancar dan dapat ditarik kesimpulan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, baiklah, apakah dari adik-adik semua masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin disampaikan? Saya ingin bertanya, Pak, Ya, silahkan diangga. apakah kita bisa melakukan kegiatan bimbingan kelompok seperti ini, Pak, lain kali? Oh, tentu saja adik-adik. Nah, nanti kita sepakati waktunya kapan dan di mana bisa kita mencari waktu. Nah, adik-adik bisa mencari-cari ke ruang BK untuk melakukan kegiatan hari ini. Kegiatan yang seperti ini, seperti itu. Ah, ada yang bisa ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak izin bertanya, apakah nanti pada pertemuan selanjutnya topik pembahasannya sama ya Pak? Eh, Boleh saja, Dek. Topik itu bisa kita ambil yang sama seperti hari ini atau yang berbeda. Nah, akan tetapi topik yang akan dibahas sebaiknya kita diskusikan terlebih dahulu bersama anggota kelompoknya. Seperti itu. Baik Pak. Oke. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Jika tidak, saya akan menutup dari bimbingan kelompok pada hari ini. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.